Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, Muhammad ibn Abdillah, wa alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, mahasiswa kelas 2 C2 ya, 2C2 mata kuliah sejarah peradaban Islam. Pada hari ini kita sama-sama bertemu dan belajar kembali dalam materi lanjutan yang kemarin. Namun perlu saya sampaikan bahwa kita saat ini sudah berada di penghujung ya untuk perkuliahan. Jadi nanti akan diberikan waktunya tentang ujian akhir semester. Nah, karena itu kita sekarang mencoba membahas terkait dengan materi yang menjadi bahasan kita, yaitu peradaban Islam di Andalusia. Nah, sebelumnya juga saya ingin kepada rekan-rekan semua juga untuk bisa melihat kelas ya. Materinya di kelas itu sudah ditambahkan, sudah ada. Jangan lupa untuk teman-teman untuk mengisi kehadiran ya. Mengisi kehadiran di kelas yang sudah disediakan. Nah, materi yang terkait dengan peradaban Islam di Andalusia ini sebagaimana kita pahami dari beragam literatur bahwa peradaban Islam di Andalusia ini berada di Spanyol ya, yang dikuasai oleh umat Islam itu sejak tahun 711 Masehi. Nah, ini dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Nah, kemudian kekuasaan ini ditandai dengan jatuhnya Granada pada kisaran tahun 1492 Masehi kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Nah, dalam kurun waktu sekitar 800 tahun, Islam menciptakan sebuah peradaban yang tinggi di Eropa, khususnya di bidang kebudayaan, sains, seni, dan sastra. Dengan ditaklukkannya Andalusia ini, bisa disebutkan bahwa Islam pernah menguasai Eropa pada masanya. Nah, puncak peradaban Islam di Andalusia ini dilihat daripada masa keemasan. Yang pertama, masa keemasan itu di bawah kepemimpinan Abdurrahman III dan Hakam. Yang kedua ya, Khalifah Umayyah di Cordoba, kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan, perdagangan, dan budaya. Kemudian juga Cordoba menjadi kota terbesar dan termakmur di Eropa kisaran abad ke-10. Kemudian kebudayaan Islam di Andalusia ini sangat berkembang dengan baik, ditandai dengan berkembangnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Nah, di Andalusia ini terdapat ribuan perpustakaan, universitas dan sekolah. Universitas Cordoba, Granada, kemudian juga menjadi pusat studi yang paling maju pada saat itu. Kemudian masyarakat Muslim di Andalusia ini menjunjung ilmu dan juga toleransi beragama yang tinggi. Dan kemudian juga ditandai dengan bangun-bangun arsitektur ya, urbanisme ya, karya arsitektur yang besar seperti Masjid Cordoba, Istana Alhambra di Granada, Medina Az-Zahra. Kemudian juga ciri khas dari lengkungan Rafal Kuda, mozaik geometris, dan taman-taman simetris. Kemudian juga sains dan teknologi berkembang di Andalusia. Nah, di antara tokoh-tokoh ilmuwan Muslim yang terkenal diantaranya adalah Az-Zahrawi, atau kemudian juga Ibn Rus sebagai filsuf dan ahli hukum, Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail sebagai filsuf dan ilmuwan sosial, kemudian Abnas Ibnu Firnas, pelopor percobaan penerbangan, kemudian Al-Idrisi, ahli geografi, membuat peta dunia yang detail. Nah, kemudian juga perkembangan di Andalusia pada masanya juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap ilmu-ilmu yang bisa
ada pada saat ini seperti apa? Adanya kedokteran, ada teknik bedah, alat medis, ensiklopedi, dan kesehatan. Astronomi, ada observatorium, ada peta bintang, ada koreksi kalender, kemudian ada matematika, pengembangan trigonometri, aljabar, dan angka Arab ya. Angka Arab sudah mulai diberlakukan di sana. Kemudian ada pertanian, irigasi, rotasi tanaman, kemudian pengembangan varietas. Kemudian juga banyak sekali termasuk juga seni-seni yang berkembang dalam peradaban di Andalusia ini, karena itu memiliki pengaruh besar dalam dunia Islam sampai saat ini. Nah, pengaruh terhadap dunia Islam yang pertama apa? Meningkatkan semangat ilmu, pengetahuan, dan toleransi, kemudian menjadi jembatan transfer ilmu dari Yunani ke dunia Islam, Eropa, kemudian juga disebut sebagai model pendidikan dan riset, dijadikan contoh oleh dunia Islam. Kemudian juga pengaruh terhadap dunia Barat, menjadi katalisator Renaissance di Eropa. Jadi kalau terkait dengan Renaissance yang kita sebut-sebut di Eropa, ini juga memiliki akar sejarah yang kuat dari kemajuan-kemajuan yang ada di Andalusia. Karena memang yang disebut dengan ilmu itu tidak berdiri sendiri, tapi dia berjalan dari pengetahuan-pengetahuan sebelumnya. Kemudian juga banyak karya ilmiah yang diterjemahkan ke bahasa Latin, kemudian menjadi referensi di Universitas Eropa, kemudian juga memiliki konsep kota modern, sistem irigasi, rumah sakit, dan farmasi berasal dari Andalusia. Jadi kemudian perkembangannya cukup menarik ya. Nah, karena itu penting bagi kita untuk memahami sejarah Andalusia, karena juga memiliki relevansi yang sampai saat ini. Di antaranya adalah adanya model integrasi ilmu dan agama, kemudian adanya inspirasi dalam membangun peradaban Islam modern, kemudian juga menjadi semangat kebangkitan kembali dunia Islam. Nah, teman-teman semua, ini nanti tolong dipahami ya materi-materi yang terkait dengan materi ini, yaitu tentang peradaban Islam di Andalusia. Ya. Ini bisa juga dicari referensi yang mendukung terkait dengan data ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang lainnya ada yang sudah progres atau ada yang